jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikannya raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang baik, Injil tentang pergandaan roti yang baru saja kita dengar, kita renungkan setelah kita merayakan Paskah. Merayakan Paskah bagi para murid juga merupakan peristiwa gembira, sekaligus bisa dikatakan kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan Yesus bersama-sama dengan para murid dalam pengertian ragawi fisik seperti sebelum-sebelumnya. Dapat Anda bayangkan bila Anda kehilangan orang yang bukan saja penting, tetapi selama ini sangat diandalkan di dalam keluarga, atau di dalam tempat kerja, atau mungkin di dalam lingkungan tempat kita ada. Selama ini misalnya dia yang paling ngerti tentang lagu dan mempersiapkan kalau tugas kur di paroki. Tiba-tiba orang itu pindah ke tempat yang jauh atau meninggal dunia. Tentu kita mengalami kesulitan, lalu siapa yang akan membuat segala sesuatu ini pulih seperti sedia kala? Saya ingin menceritakan sedikit legenda di India Selatan yang diceritakan almarhum Anthony de Mello. Konon di sebuah kampung ada kekeringan hebat. 3 tahun lebih tidak ada hujan. Tiba-tiba ke kampung itu datanglah seorang pengembara yang juga seorang rahib. Karena tahu situasi kekeringan itu, dia pergi ke sebuah hutan dan berdoa dengan doa khusus yang lantas membuat 3 hari kemudian hujan turun dengan lebatnya. Alkisah tahun berlalu dan rahib ini telah wafat. Lalu tiba-tiba kekeringan terjadi lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana rahib ini telah membuat hujan. Akhirnya seorang anak muda yang seringkali menguntit orang, mengikuti orang, mengatakan kepada kepala desa, "Pak Kepala Desa, karena kekeringan hebat ini, rasanya saya tahu kemana rahib itu pergi. Saya tahu tempat di hutan itu yang tersembunyi, yang rahasia. Saya akan mencoba berdoa, mungkin hujan mau turun," kata orang ini. Lalu diberi izin dan pemuda ini masuk ke hutan. Lalu gak tahu berdoa apa, yang penting mohon hujan. Doa khususnya dia tidak tahu. Tapi ternyata 3 hari kemudian hujan turun dengan lebatnya juga. Lalu alkisah pemuda ini pun mati. Ya, namanya cerita ya, cepat mati ya. Lalu datanglah orang ketiga. Ya, tidak tahu tempat khusus, tidak tahu doa khusus. Lalu minta izin kepala desa ketika kekeringan juga sedang terjadi. Sangat hebat. Kepala desa, saya tidak tahu tempat rahasia di mana orang-orang sebelumnya telah meminta hujan. Saya juga tidak tahu doa khusus. Tapi jika engkau perbolehkan, saya akan pergi ke tempat yang sepi, entah itu di mana. Saya akan berdoa, semoga hujan turun. Dan singkat kata, ternyata 3 hari kemudian lebatlah turunnya hujan. Jadi tetap aja hujannya turun. Hal ini mau memberikan pesan apa? Ternyata dari mukjizat yang Tuhan beri, ada sesuatu yang paling penting dan mendasar, di mana mukjizat akan selalu terjadi. Dan itulah yang dikatakan Gamaliel ketika orang-orang berusaha menangkapi murid-murid Yesus. Gamaliel mengatakan bagaimana? Jika ini berasal dari Allah, maka orang-orang Kristen ini akan punah
dan mati dengan sendirinya. Tetapi jika berasal dari Roh Kudus, maka siapa yang akan menahan pertumbuhan dan perkembangan iman yang diterima gereja dari dulu hingga sekarang? Dan itulah karya Roh Kudus yang diterima dalam semangat Yesus Kristus, yang juga diwartakan oleh Athanasius, murid Santo Yohanes. Dan inilah yang sampai ke kita sekarang ini. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya mukjizat ini terjadi. Yang pertama, kita harus berani untuk duduk tenang ketika membutuhkan Allah. Seperti Yesus menyuruh 5.000 laki-laki dan banyak perempuan tadi untuk duduk di atas rumput. Menyadari bahwa selama ini sebagai orang yang mirip rumput, Allah telah menyediakan segala sesuatu sehingga mereka selama ini tetap hidup, tidak berkekurangan. Hanya saat itu kelaparan, tapi selama ini mereka masih hidup seperti rumput yang mungkin bisa mati sewaktu-waktu. Jadi menyadari keadaan kita. Yang kedua, keberanian untuk mempersembahkan yang paling sederhana, yang paling kecil, untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Seperti yang dilakukan anak kecil itu ya. 5 roti dan 2 ikan. Jangan pernah merasa tidak pantas. Jangan merasa kecil apabila Anda ingin melakukan sesuatu yang baik. Lakukanlah justru dengan hal yang kecil itu. Biarkan Tuhan memiliki kesempatan untuk menyempurnakannya kelak. Meskipun apa yang kita persembahkan itu sangat kecil. Jangan merasa kita kurang atau merasa tidak pantas untuk memohonnya pada Allah. Dan yang lain lagi, mari kita syukuri meskipun segala perubahan yang sempurna mungkin membutuhkan dana yang sedemikian besar. Tadi dikatakan 200 dinar saja tidak cukup. Sedinar itu sekarang kurang lebih 150.000. Jadi 200 dinar tinggal dikasih 0 kalikan 2. Ya, banyak sekali ya. Mungkin 30 juta sekitar itu ya. Gak cukup. Tapi jangan merasa seperti itu. Kalau masih ada kas 30 juta dan ini sangat dibutuhkan, ya tetaplah bertahan dan memberikannya agar kita hari ini tetap selamat. Seperti kita berdoa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan sisanya mari kita serahkan kepada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati.